sahabat dan pendengar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Multazam, asal Tubi, santri dari Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani, akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Berpikir Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sahabat dan pendengar dimanapun kalian berada, di zaman sekarang ini banyak perkara-perkara, banyak pikiran-pikiran, tindakan atau perbuatan yang membuat kita tidak tenang melihatnya, mendengarnya, atau bahkan merasakannya. Banyak orang yang mengatakan kalau kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang dan kenyang karena kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ia sholat, ia sudah berhijrah, ia sudah melaksanakan puasa, ternyata hidupnya tidak tenang, hidupnya penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Akhirnya apa? Muncul dalam benak pikiran mereka, di mana keadilan Tuhan. Tak jarang juga kita jumpai hadirin, ada seseorang yang awalnya ia berbuat maksiat, namun setelah itu ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak lama lagi setelah itu ia kembali berbuat maksiat, bahkan naudzubillah lebih jahat daripada sebelumnya. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Ini semua dikarenakan kesalahan berpikir. Orang yang salah berpikir nantinya ia akan salah bicara, setelah itu ia akan salah berbuat, salah bertindak, setelah itu ia akan salah beramal. Makanya Islam datang dengan ajaran yang sempurna, mengajarkan kita untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti ujian tidak datang menimpa kita. Faksusil qasaso, ceritakanlah kisah-kisah Nabi terdahulu. Bercerita tentang penyakit, Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mengalami penyakit yang sangat berat. Bercerita tentang tidak disukai oleh orang, Nabi Nuh alaihissalam, jangankan orang lain, keluarganya sekalipun mencaci dan memaki beliau. Bercerita tentang kesusahan dan penderitaan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung sendiri, dilempari dengan batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Itu pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, kalau ada orang yang mengatakan kalau kita sudah baik, kita sudah soleh, maka kita tidak akan ditimpa musibah, berarti orang itu sudah salah berpikir. Dari kesalahan berpikir, sahabat, orang bisa saja berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Orang ini akan mengatakan, sahabat saya atau tetangga saya, dia tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, dia tidak pernah ke masjid, bahkan pada bulan Ramadan dia tidak pernah melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Namun mengapa hidupnya lancar, hidupnya tenang, penuh dengan kesenangan dan kekenyangan? Sedangkan saya yang setiap harinya melaksanakan sholat 5 waktu, Senin Kamis saya lancar, sholat tahajud pun saya dirikan, namun hidup saya begitu-begitu saja, setiap harinya penuh dengan kesusahan dan penderitaan.
Dari sinilah sahabat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya wa nabluukum bil hasanat, kami menguji kalian dengan yang enak-enak. Harta itu adalah ujian. Di antara nabi kita yang diuji dengan harta ialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketampanan atau kecantikan itu juga adalah ujian. Di antara nabi kita yang diuji dengan ketampanan yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Jabatan itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi kita yang diuji dengan jabatan ialah Nabi Daud alaihi salam. Namun meskipun ia berkuasa, tetapi seharinya ia gunakan untuk berpuasa. Ahabbus shaumi ilallahi shaumi Daud, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Yasumu yauman, sehari ia gunakan untuk berpuasa. Wa yuftiru yauman, dan seharinya lagi ia gunakan untuk makan dan mengatur para rakyatnya. Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal pikiran untuk kita dapat berpikir bagaimana cara kita agar dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh saja apa-apa yang kamu benci itu amatlah baik bagimu. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kita sangat sukai, yang sangat kita cintai dan kita dambakan itu amat buruk bagi kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.